Assalamualaikum, hai, welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang basic articles for daily conversation. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Dalam bahasa Inggris dikenal beberapa basic article. Yang pertama ini an, the, dish, that, those, does. Nah, silahkan simak ulasan berikut ini. Artikel yang pertama adalah a, yang berarti seorang, sebuah, sebutir, suatu, setangkai, semangkuk, seliter, sekeranjang, dan sebagainya. Artikel ini digunakan untuk menuliskan sebuah nama benda berbunyi huruf mati atau konsonan yang jumlahnya tunggal. Basic artikel yang kedua adalah an, yang memiliki arti sama dengan e, namun penggunaannya berbeda, yakni digunakan sebelum nama benda berbunyi huruf hidup atau vokal. Selanjutnya, basic artikel the. The itu sendiri berarti itu, sesuatu yang sudah diketahui. Selanjutnya, dish. Dish berarti ini, yang bersifat tunggal. Kemudian that, yang berarti itu dan sifatnya tunggal. Lalu ada those, yang berarti itu namun bersifat jamak. Lalu yang terakhir dish, yang artinya ini dan sifatnya jamak. Itu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Example yang pertama, this is a pen. Di sini kata pen diawali huruf mati atau konsonan sehingga menggunakan artikel a. Lalu yang berikutnya juga sama, this is a book. Kata book juga diawali dengan huruf mati sehingga masih menggunakan artikel a. Selanjutnya, penggunaan artikel a. Yang pertama, this is an e. Kata e diawali dengan huruf hidup, vokal e, yang berbunyi i, sehingga menggunakan artikel a. Kemudian, kalimat yang kedua, this is an umbrella. Umbrella di sini diawali dengan bunyi huruf a, sehingga menggunakan artikel an. Jadi kesimpulannya, penggunaan artikel an digunakan untuk nama benda yang diawali dengan bunyi huruf vokal, bukan diawali dengan tulisan huruf vokal, namun diawali dengan bunyi huruf vokal. Adapun arti dari kalimat pertama, this is a pen, berarti ini sebuah pulpen. This is a book, ini sebuah buku. This is an egg, ini adalah butir telur. Dan this is an umbrella, ini adalah sebuah payung. Contoh yang berikutnya, penggunaan artikel this. Kalimat yang pertama, this ruler is expensive. Dikatakan di sini, this ruler is expensive. Penggaris ini mahal. Ditekankan pada artikel this, di mana penggunaan artikel ini untuk menunjuk posisi benda dengan pembicara yang dekat. Begitu pula dengan contoh yang kedua, this marker is expensive. Spidol ini mahal. Ini juga berarti bahwa jarak antara spidol dengan pembicara bersifat dekat. Lalu contoh berikutnya, penggunaan artikel that. Katakan di sini, that pen is cheap. Pulpen itu murah. Lalu that shoes is cheap. Sepatu itu murah. Kedua kalimat ini menggunakan artikel that yang berarti itu dan sifatnya tunggal, mengisyaratkan bahwa posisi benda yang dimaksud
dari si pembicara lumayan jauh. Selanjutnya, penggunaan artikel this dalam kalimat. Yang pertama, these pencils are nice. These pencils are nice. Dikatakan di sini pensil-pensil ini bagus. Lalu contoh yang berikutnya, these bananas are sweet. These bananas are sweet, yang artinya buah pisang ini manis. Penggunaan artikel this dalam kalimat ini yang pertama adalah karena benda yang dimaksud berada dekat dari si pembicara, dan yang paling penting adalah bahwa benda yang dijelaskan ada dalam bentuk jamak atau lebih daripada satu, sehingga menggunakan this, not this. Tentunya dengan alasan ini pula to be yang digunakan bukan lagi is melainkan are. Kenapa? Sesuai dengan fungsinya, digunakan untuk kata ganti orang ketiga atau benda yang sifatnya tunggal, sedangkan are digunakan untuk benda yang sifatnya jamak. Namun untuk penjelasan to be kita akan bahas pada video-video berikutnya. So, tetap stay tune dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk jadi subscriber saya. Kalimat berikutnya, those children are diligent. Those children are diligent. Yang berikutnya, those cats are funny. Those cats are funny. Di sini dikatakan those children are diligent dan those cats are funny. Kedua kalimat ini menggunakan artikel those untuk menjelaskan keberadaan benda yang posisinya jauh dari pembicara dan jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Anak-anak itu rajin dan kucing-kucing itu lucu. Dari artinya kita bisa ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak di sini adalah lebih daripada satu, sehingga menggunakan kosakata children bukan child. Begitu juga dengan kata cats, menggunakan kata cats bukan cat karena jumlahnya jamak. Contoh kalimat pada artikel selanjutnya. Yang terakhir adalah artikel the. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa the di sini berarti itu, sesuatu yang sudah diketahui keberadaannya. Di sini dikatakan gunakan the untuk merujuk ke sesuatu yang sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya. For example, yang pertama, on Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet. Contoh yang kedua, I was walking past Benny's bakery when I decided to go into the bakery to get some bread. Lalu contoh yang berikutnya, there's a position available in my team. The job will involve some international travel. Nah, mari kita lihat penggunaan artikel the secara spesifik dalam kalimat-kalimat tadi ya. Yang pertama, kita fokus kepada kata yang dilingkari berwarna hijau. An armed man stole. Seorang lelaki tak bersenjata mencuri. Kemudian kita lihat juga kata the thief yang ada tanda panahnya. The thief, pencuri itu. Nah, kata the thief ternyata adalah kata yang digunakan untuk merujuk atau memperjelas pengulangan makna dari kata yang dilingkari berwarna hijau, atau bahwa kata the digunakan untuk merujuk
merujuk kepada kata seorang lelaki tak bersenjata mencuri, ya, pada kalimat sebelumnya. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Di sini kita fokus kepada kata yang dilingkari berwarna hijau lagi, ya. Benny's Bakery. Nah, toko roti Benny, toko rotinya Benny. Kemudian ada kata the bakery. The bakery, toko roti itu, toko roti tersebut. Nah, di sini jelas bahwa fungsi atau penggunaan the itu untuk merujuk kepada sesuatu yang telah dibahas sebelumnya. Kita ke kalimat yang terakhir, ya. Silakan kita fokus kepada kata position yang telah dilingkari berwarna hijau. Lalu kita sambungkan kepada kata the. Artikel the di sini pada kata the job will involve some international travel. Nah, di sini nampak jelas bahwa kata position dalam sebuah lowongan pekerjaan itu adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang tersedia. Nah, diulang kembali dengan menggunakan artikel the job. Jadi ada sebuah posisi yang tersedia dalam tim saya. Pekerjaan itu akan. Nah, itu yang dimaksud adalah posisi pada kalimat sebelumnya yang telah dijelaskan. Jadi there's a position available in my team. Ada sebuah posisi yang tersedia dalam tim saya. Diulas kembali dengan bentuk yang sedikit berbeda, namun maknanya sama dengan menggunakan artikel the menjadi the job, pekerjaan itu. Itu, ya. Jadi di sini nampak jelas bahwa fungsi dari artikel the mengulang kembali. Ya, jadi mengulang kembali hal atau sesuatu yang sudah diketahui dan dibahas pada kalimat sebelumnya. That's all for today. Wait another video. Thanks for your attention. Wassalamualaikum. Bye.